Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadaik. Faza man i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila khisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuz fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم. Ashura adalah madrasah, sebuah lembaga yang amat agung dan besar. Ashura di dalamnya terdapat berbagai ajaran dan pendidikan serta nilai-nilai agung, nilai-nilai mulia dari ajaran Islam itu sendiri. Apabila manusia berpegang teguh dan berkomitmen dengan ajaran-ajaran Ashura, pelajaran yang ada di dalamnya, pendidikan yang ada di dalamnya, serta nilai-nilai dan tujuan daripada Ashura mereka pegangi, maka niscaya mereka akan mampu menjaga identitasnya, menjaga kepribadiannya, menjaga akhlaknya. Tetapi apabila mereka kemudian menyia-nyiakan Ashura, menyia-nyiakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Ashura, maka mereka akan kehilangan identitas dirinya. Mereka akan rugi, anaknya rugi, dan juga generasi yang akan datang juga rugi. Karena mereka tidak memiliki identitas yang jelas, kepribadian yang jelas. Ashura adalah sebuah pelajaran yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Kita ini hidup di sebuah zaman di mana fitnah terjadi di mana-mana. Kita sekarang ini seakan berada dalam perang yang terbuka. Ketika sebagian orang ketika menghadapi tantangan dan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa dan besar ini, sebagian orang tidak mampu untuk mempertahankan dan mengamankan identitas dirinya. Serbuan berbagai fitnah, berbagai macam kebohongan dan penyesatan
membuat sebagian orang tidak mampu untuk mempertahankan identitas dirinya dan kepribadiannya. Baik itu pemikirannya, akidahnya, bahkan jiwanya. Bahkan sebagian orang mungkin juga tidak mampu untuk memperhatikan kesehatan dirinya, kesehatan tubuhnya, karena sibuk dengan berbagai persoalan. Saudara sekalian, ketika kepentingan ekonomi, kepentingan materi, penyembahan terhadap duniawi telah menguasai politik seluruh negara-negara, terutama perusahaan-perusahaan besar yang memang bekerja untuk mengumpulkan kekayaan dan harta, semuanya tidak akan pernah meninggalkan kemungkaran kecuali telah dilakukan untuk menghancurkan umat manusia. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk melemahkan akidah, melemahkan pemikiran, melemahkan jiwa umat manusia agar mereka menjadi hamba-hamba duniawi, agar mereka menjadi hamba-hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perusahaan-perusahaan besar itu mereka telah melakukan dan akan terus melakukannya. Mereka akan berusaha untuk senantiasa melemahkan ideologi sebuah bangsa, keyakinan sebuah masyarakat, untuk terus menjadi bagian daripada kekuatan mereka. Saudara sekalian, di zaman di mana fitnah yang sedemikian rupa, maka yang paling berbahaya, yang paling dirugikan dan mendapatkan ancaman adalah orang-orang yang ahli iman, orang-orang yang ahli hak, orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Mereka akan menjadi ancaman karena 3 hal. Dalam situasi yang semacam ini, maka umat manusia akan terancam karena 3 hal. Pertama adalah bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memiliki akidah yang benar, orang-orang yang memiliki atau pengikut kebenaran, maka mereka menjadi target daripada syaitanul insi. Mereka akan menjadi target setan-setan dalam bentuk manusia. Orang-orang yang zalim akan menjadikan mereka sebagai targetnya. Bagaimana mereka menjatuhkan umat Islam, menjatuhkan orang-orang yang memiliki akidah yang benar, pengikut kebenaran, untuk terus dijatuhkan. Itulah yang dilakukan oleh syayatinul ins. Kalau kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, itu ada min syayatinil jinni wal ins. Kondisi semacam ini dilakukan sejak zaman dahulu. Mereka berusaha untuk merusak pemikiran umat Islam. Mereka berusaha untuk menghancurkan moralitas bangsa atau sebuah masyarakat Islam. Bahkan para pemudanya pun dirusak dengan berbagai macam cara. Inilah kondisi kita yang sekarang kita hadapi. Mereka berusaha untuk melemahkan mentalitas umat yang beragama. Ingin melemahkan mentalitas umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan para pengikut kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena orang-orang yang ahli iman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengikuti kebenaran adalah hujjahnya Allah di atas bumi ini. Setelah Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, setelah sahibil asri waz zaman yang kita sebut sebagai hujjatullah,
dan di masa gaibnya Imamul Mahdi, maka orang-orang beriman itulah sebagai hujahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka senantiasa menjadi target para syayatinil insi, para penguasa, perusahaan-perusahaan besar untuk merusak mentalitas mereka, untuk menghilangkan identitas diri mereka sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para penguasa yang zalim dan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin, akan senantiasa mentargetkan mereka dengan menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan, menyebarkan berbagai tipu daya, dan kemudian mereka mencoba untuk merekayasa berita-berita, diputar balikkan sedemikian rupa hingga orang tidak pernah lagi ragu terhadap kebenaran yang diyakininya. Itulah yang dilakukan oleh syayatinul insi melalui para penguasa, melalui ulama usyuk, melalui para politisi, melalui media dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjatullah, mereka juga menjadi target dari syayatinil jin. Kalau tadi yang pertama adalah target dari setan-setan dalam bentuk manusia, maka yang kedua, orang beriman itu akan menjadi targetnya syaitanul jin. Setan yang berasal dari jin. Dan itu memang sudah dilakukan setan itu sejak Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah kemudian berjanji kepada jin, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya Allah, kata jin, kata syaitan itu, karena engkau telah menjadikan aku sesat, karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan itu, maka kami akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terima bahwa dia akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Tetapi kemudian iblis itu memberikan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Maka kemudian iblis mengatakan apa? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka untuk menuju jalanmu yang lurus. Ini janji setan. Dan manusia akan terancam menjadi target urusan setan yang semacam ini. Manusia akan menjadi target iblis yang semacam ini. Terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang diancam oleh iblis itu? Bahwa iblis ingin menghalangi mereka untuk menuju jalan yang lurus, akan menghalangi mereka untuk menemukan jalan yang lurus atau tetap di dalam yang lurus. Siapa mereka? Mereka adalah ashabus siratul mustaqim, yaitu orang-orang yang berada di jalan yang lurus, orang yang berpegang teguh kepada jalan yang lurus. Di dalam suratul Fatihah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap sholat kita membaca suratul Fatihah, dan isinya adalah salah satu isi daripada suratul Fatihah adalah berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban di situ, jalan yang lurus itu jalannya siapa?
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Itulah siratal mustaqim. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dengan jelas. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau tidak salah Allah mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Lalu siapakah yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan minan nabiyyin pertama. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran adalah nabi. Wa syuhada wa minan nabiyyin wa syuhada, para syuhada, wassalihin dan lain sebagainya, yaitu orang-orang saleh. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam kebenaran. Siratal mustaqim. Berarti siratal mustaqim diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Makanya di dalam riwayat Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, yani Allahumma arsyidna ila tariqi ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan Ahlul Bait Nabimu. Siratul mustaqim yang merupakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan siratnya Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam, jalan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, yang ditempuh Ali bin Abi Thalib. Di sana terdapat iblis yang senantiasa menggoda sejak dulu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan orang untuk mencintai Ali bin Abi Thalib, iblis, bukan hanya iblis syayatinul iblis, tetapi juga manusia berusaha untuk menghindarkan orang dari jalannya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Anda ketika berbicara tentang Ahlul Bait, maka nanti akan muncul sebuah isu yang macam-macam. Anda dituduh Syiah, Anda dituduh macam-macam dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar Anda goyah dari jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allah menerjemahkan, mengartikan tentang siratal mustaqim, dan orang yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Orang yang taat kepada Allah, orang yang beramal baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Asyuhada wassalihin wasiddiqin diantaranya adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadi target daripada iblis. Digoda keyakinannya dari keluarganya, saudaranya, tetangganya. Ketika Anda mencintai Imam Ali bin Abi Thalib, ketika Anda berbicara tentang Imam Hasan wal Husain, ketika Anda mencintai Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, maka akan muncul fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Baik itu dari setan berbentuk manusia maupun setan berbentuk
jin. Ini menjadi sangat penting saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, yaitu bahwa sebagian ahlul iman, kenapa kita sebutkan bahwa di dalam perang fitnah yang semacam ini, di zaman di mana kita hidup dalam fitnah yang semacam ini, ahlul iman akan menjadi target. Ahlul iman yang mendapatkan kerugian karena mereka tergoda. Yang ketiga menyebabkan terjadinya itu adalah satu di antaranya bahwa orang iman ini kadang-kadang memiliki mental yang lemah. Al-wahn. Al-wahn itu sesuatu yang menjadikan keyakinan kita menjadi lemah. Mentalitas kita menjadi lemah. Du'fun nafas. Du'fun nafas. Du'fun nafas, kelemahan mental ini merupakan faktor pembantu terjadinya dua unsur penyebab, yang pertama dan kedua. Manusia akan menggoda kita, akan membawa kita untuk menyimpang dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga akan mengganggu kita, mendorong kita, menipu kita untuk jalan keluar dari Shiratal Mustaqim. Kenapa terjadi itu? Karena mentalnya yang lemah. Jiwanya yang lemah. Keyakinannya yang lemah. Dan karena keyakinan yang lemah, mental yang lemah inilah yang menyebabkan manusia akan dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang ahli iman, mereka menghadapi tantangan mental yang semacam ini. Ketika dia berbicara tentang Imamul Husain, ketika berbicara tentang Fatimah Az-Zahra, ketika berbicara tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dihadapkan pada sebuah tantangan, mentalnya kemudian jatuh. Yang tadinya pemberani tiba-tiba berubah menjadi ayam sayur. Kenapa? Karena mentalnya. Dan iblis akan melakukan ini terus-menerus. Manusia akan melakukan ini terus-menerus. Sampai orang yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi minim. Nanti kadang-kadang orang tuanya menjadi pengikut Ahlul Bait Rasulullah, tapi dia tidak pernah berani bicara terhadap anak-anaknya. Seorang suami mencintai Ahlul Bait Rasulullah, tetapi dia ragu untuk berbicara terhadap istrinya. Seseorang menjadi pengikut Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia sulit untuk menunjukkan dirinya terhadap tetangganya atau bahkan saudaranya. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam keadaan genting, maka dia akan meninggalkan semua keyakinan ini. Ini menjadi problem. Ini yang dinamakan dengan al-wahn, kelemahan mentalitas. Sehingga karena mentalitasnya yang lemah, akidahnya lemah, pemikirannya lemah, dan dia tidak memiliki sikap yang jelas, maka jin dan manusia, iblis, setan, jin dan manusia akan menggodanya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita coba di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kondisi penduduk Mesir. Lagi-lagi karena mentalitas yang lemah. Karena mental yang lemah itu menjadikan semua iblis maupun manusia akan menguasai dirinya. Ada sebuah kaidah disebutkan begini, laula du'fud dakhili fil mujtama la yumkinul adu an yusaytiru ala dzalikal mujtama. Dalam sebuah kaidah itu, andai saja tidak ada kelemahan di internal masyarakat, kelemahan mentalitas yang ada di tengah masyarakat, maka musuh tidak akan pernah menguasai masyarakat itu.
sebuah bangsa apabila masyarakatnya, bangsanya, mentalnya lemah, maka musuh akan mengendalikan bangsa itu. Tetapi sekali lagi saudara-saudara sekalian, sebaliknya apabila bangsa itu memiliki ideologi yang jelas, keyakinan yang kuat, mentalitas yang kuat, maka musuh tidak akan pernah mengendalikan bangsa itu. Anda lihat bagaimana Iran. Contoh yang baru saja kita saksikan, perang beberapa bulan, tekanan dari seluruh dunia, tidak hanya Amerika, tetapi seluruh dunia, dengan kemampuan mereka masing-masing bersatu untuk menjatuhkan pemerintahan Iran. Mereka targetnya adalah ingin membubarkan Republik Islam Iran. Mengubah masyarakatnya untuk tunduk dengan kekuatan dunia besar. Yang kita sebut dengan Ad-Daulatul Uzma. Atau kita sebut dengan adidaya. Negara adidaya mengancam dan lain sebagainya. Rakyatnya diancam. Bahkan mereka Trump dengan terang-terangan mengatakan kami telah membantu rakyat Iran untuk melakukan perlawanan terhadap negaranya. Ternyata senjata-senjata itu tidak dibagikan. Bukan hanya senjata tetapi juga uang. Tetapi apa mereka lakukan? Gagal. Mempengaruhi rakyat. Dikarenakan mentalitas rakyatnya yang amat kuat. Keyakinan yang mereka miliki sangat kuat. Melebihi daripada besi. Tidak pernah luntur. Tidak pernah hancur. Meskipun berbagai serangan. Pemimpin tertingginya terbunuh. Sayyid Ali Khamenei. Dan itu kerugian terbesar bagi negara Iran khususnya. Dan umumnya adalah umat Islam di seluruh dunia. Tetapi apakah kemudian mereka angkat bendera putih yang menandakan menyerah? Tidak. Apa yang membuat mereka tahabah? Apa yang menjadikan mereka tetap kuat melakukan perlawanan itu dan sampai sekarang? Itu dikarenakan mentalitas mereka sangat kuat. Seandainya sebuah masyarakat, kalau sekiranya bukan karena kelemahan masyarakat, mental masyarakat, maka musuh tidak akan pernah menguasainya. Dan itu dibuktikan oleh Iran. Orang mengatakan bahwa bangsa Iran adalah bangsa yang telah dibangun peradabannya sekian ribu tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Makanya mereka tidak mau menyerah. Maka mereka memiliki kemampuan dan mentalitas untuk bertahan. Bukan itu menjadi penyebab utamanya masyarakat Iran, bangsa Iran menjadi tetap kuat. Mentalnya, identitas dirinya dipertahankan bukan karena peradaban ribuan tahun yang mereka bangun. Tetapi keyakinan yang dia pelajari dari Ashura. Orang yang hadir dalam majelis Ashura, kemudian dia berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Ashura, mentalnya akan menjadi kuat. Dan identitas dirinya akan terjaga. Tetapi sebaliknya apabila mereka yang meninggalkan Ashura, meninggalkan ajaran Ashura, risalah Ashura, maka dia akan kehilangan kepribadiannya dan akan mampu digoyang oleh kekuatan manapun, jin maupun manusia. Min syayatinil jinni wal ins. Iran menjadi sebuah contoh. Dulu dunia mencaci maki Iran. Tetapi sekarang kemudian hampir semua yang mengatakan diakui ataupun tidak. Mereka mengatakan Iran adalah satu-satunya negara yang mampu membentengi kekuatan Islam. Tanpa Iran, Islam selesai. Itu mereka nyatakan. Tetapi mereka tidak pernah belajar kenapa Iran menjadi seperti itu. Orang kemudian mencari karena dibangun peradabannya sudah ribuan tahun. Zaman Romawi dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi peradaban yang dibangun oleh Iran adalah karena peradaban Ashura. Karena pelajaran Ashura. Dan itulah kenapa Imam Khomeini pernah mengatakan
Iran bisa semacam ini karena kami ambil dari pelajaran dua, dari Asyura dan dari Arba'in Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jika Bapak dan Ibu ingin punya mentalitas yang kuat, kepribadian yang jelas, identitas diri yang sangat kuat, pelajari Asyura. Hadir di setiap acara Asyura, Majelis Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kelemahan mentalitas sebuah bangsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang penduduk Mesir. Bagaimana penduduk Mesir itu bisa dikuasai oleh Fir'aun. Kita tahu Fir'aun adalah penjahat. Fir'aun adalah manusia yang memperlakukan orang dengan brutal. Tetapi Fir'aun adalah Fir'aun, seorang pribadi. Tetapi bagaimana dia mampu menguasai seluruh penduduk Mesir? Satu orang. Fir'aun penjahat. Oke. Fir'aun penindas. Benar. Fir'aun menindas dan bahkan memperbudak rakyatnya. Benar. Tetapi pertanyaannya, kenapa Fir'aun mampu memperbudak rakyatnya, mampu mengendalikan rakyatnya, mampu menindas rakyatnya? Al-Quranul Karim berbicara tentang sebab Fir'aun kenapa bisa mengendalikan penduduk Mesir. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Allah Ta'ala mengatakan, fastahaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Kata Allah, fastahaffa qaumahu. Fir'aun itu membuat lemah kaumnya. Kaumnya diperlemah, pemikirannya, keyakinannya, akidahnya diperlemah. Kemudian dia menciptakan berbagai informasi yang menyimpang, informasi yang menyesatkan, dan lain sebagainya. Ditakut-takuti, ini namanya istighfaf. Ditakut-takuti, kalau enggak begini, maka begini, nanti begini, orang takut. Ya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan begitu. Kalau enggak ada MBG, kalian akan kelaparan. Itu salah satu bentuk saja. Macam-macam dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini namanya istighfaf. Karena perbuatan Fir'aun yang semacam itu, mentalitas masyarakat Mesir saat itu lemah. Maka dia pun mentaati apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Mentaati apa yang diucapkan oleh Fir'aun. Namanya istighfaf. Istighfaf itu tipu daya dengan berbagai ancaman. Ya. Mengendalikan akal mereka, mengendalikan pemikiran mereka. Kenapa Fir'aun bisa mengendalikan akal masyarakat Mesir? Dikarenakan dua hal. Pertama, ittiba'ul hawa atau ittiba'us syahwah, dan yang kedua al-jahl. Karena rakyatnya itu lebih suka berfoya-foya mengikuti hawa nafsu. Dan kedua karena kebodohan. Saudara sekalian, Anda perhatikan di negeri kita ini. Hampir semua majelis taklim, itu hampir setiap RT RW ada pengajian. Yang hadir ribuan. Tiap bulan, di setiap tempat ada pengajian akbar dan lain sebagainya. Tetapi apa hasilnya? Pernahkah pengajian itu merubah perilaku orang? Tidak. Pengajian itu hanya menjadi hiburan. Dan saya ingatkan kepada para ulama dan para kiai, itu tugas ulama dan kiai adalah merubah umat. Mengantarkan umat menuju kesadaran dan pemikiran yang benar. Bukan menghibur. Kalau menghibur tidak perlu pakai nama ulama. Atau ulama atas nama kiai. Pakai saja namanya pelawak. Cukup. Nanti saya akan jelaskan dalam sebuah hadis.
Jadi Fir'aun mampu mengendalikan masyarakat Mesir dikarenakan faktor pertama adalah memang masyarakatnya mengikuti hawa nafsu, yang kedua adalah bodoh. Itulah yang kemudian Al-Quran mengatakan fastahaffa atau istahaffa qaumahu fa'ata'uh. Mudah ditipu, mudah dipengaruhi, sampai kemudian dia dijadikan kendali penguasa. Dan itu terjadi di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Penguasa yang zalim, dimanapun juga, mereka bisa mengendalikan bangsanya dengan cara yang sama. Jadi, penguasa yang zalim pertama kali adalah menghancurkan keilmuan para ulama. Ulama-ulama yang cerdas, ulama-ulama yang memiliki kemampuan tinggi, ulama maksud saya adalah termasuk para ilmuwan. Para ilmuwan tidak dihargai, para ulama tidak lagi dihargai. Orang yang punya kelebihan, pakar-pakar tertentu tidak dihargai. Semuanya dijadikan sebagai ekornya. Dijadikan sebagai ekornya. Sebuah bangsa menjadi lemah dan dikendalikan oleh seorang penguasa, itu biasanya anak bangsa itu nanti dibantu dengan alasan bantuan ekonomi. Dikasih bantuan ekonomi yang sifatnya konsumtif. Orang diciptakan bergantung dengannya. Seperti Amerika menciptakan bangsa-bangsa lain menjadi tergantung dengannya. Dibantu ini itu, sehingga tidak ada alasan untuk bisa menolak. Kemudian pada saat yang sama masyarakatnya tidak diajari ilmu. Ilmu ulamanya dihancurkan, keilmuan di ini dan sebagainya. Pendidikan menjadi tinggi. Sehingga orang yang seharusnya bisa menikmati pendidikan pada tingkat tertinggi menjadi tidak mampu. Cukup dibantu aja. Dan lain sebagainya. Namanya pembodohan. Dengan cara ini, maka sebuah bangsa bisa dikendalikan. Ekonomi diperlemah. Rakyatnya dikasih bantuan, pendidikannya direndahkan, kemudian apalagi ekonomi dihancurkan. Supaya masyarakat ini bergantung. Orang kalau sudah fakir, dengan mentalnya yang lemah, maka mudah dibeli. Makanya kenapa kalau kita sedang pemilihan umum itu, masing-masing orang kemudian sing nyai aku akeh sopo. Padahal itu cuma 50.000, besoknya yang satu datang 100.000 dijual. Mentalnya hilang. Orang kalau fakir, mentalnya lemah, maka dia mudah untuk dijual, dibeli oleh orang. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kadal faqru an yakuna kufra. Orang miskin, kefakiran itu hampir-hampir menjadi kafir. Yang kedua, kalau orang fakirnya bisa dibeli, orang yang bodoh, karena dua faktor. Kefakiran dan kebodohan orang itu bisa dikendalikan oleh penguasa. Orang yang fakir dibeli, orang yang bodoh tidak pernah berpikir apapun sama sekali. Tidak pernah berpikir tentang lingkungannya, masa depannya seperti apa, bodoh. La yubali syai', tidak menghargai apapun dan juga tidak peduli dengan keadaan. Itulah yang dilakukan dari dulu, saudara sekalian. Inilah politik Fir'aun yang dilakukan oleh Fir'aun zaman dulu. Dan itu juga berlaku untuk sekarang ini. Coba Anda perhatikan bagaimana media-media sosial itu. Tiap hari berbicara tentang sesuatu yang menyesatkan pemikiran orang. Anak-anak muda menjadi rusak dan lain sebagainya. Pemudanya menjadi bodoh. Karena semua informasi yang dia sebarkan oleh media-media barat tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya tadi katakan bahwa yang banyak mendapatkan kerugian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi karena mereka menjadi target,
Sisi yang lain, mentalnya adalah mental yang lemah. Dia berdiri dengan kekalahannya, lemah dalam pemikirannya, lemah dalam akidahnya, tidak memiliki kekuatan mental, sehingga dia pun mudah untuk ditipu dengan berbagai hal yang sangat sedikit sekali. Tetapi bagi pecinta Ahlul Bait Rasulullah, orang yang belajar dari Asyura tidak pernah tertipu dengan apapun. Bahkan kekayaan seperti yang terjadi di Iran dan seperti yang terjadi di Lebanon, Hizbullah. Dunia, bahkan orang penduduk Lebanon, mereka sudah meminta untuk damai dengan Israel. Tetapi Hizbullah menolaknya. Harga diri sebuah bangsa adalah akidahnya, bukan kekayaannya, bukan karena dia punya kekuatan besar, bukan karena persenjataan. Harga dirimu adalah keyakinanmu. Seperti apa kita membangun keyakinan ini? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah pecinta Ahlul Bait Rasulullah. Kalian adalah pecinta Asyura. Bangunlah mentalitas itu dengan ajaran-ajaran di Asyura. Jadi unsur yang paling penting di dalam menjaga identitas diri kita sebagai seorang mukmin pecinta Ahlul Bait dan juga identitas sebuah masyarakat muslim adalah menjaga diri dengan ajaran-ajaran Asyura dan tujuan-tujuan daripada Asyura. Disinilah mungkin kemudian kita tahu tentang betapa pentingnya peran ulama di dalam majelis-majelis Asyura semacam ini. Maka dari itu ulama punya peran penting dalam membangun masyarakat, mentalitas masyarakat, kemuliaan masyarakat. Mereka harus memahami apa yang mereka ucapkan, apa yang dia sampaikan, mampu merubah ataukah tidak, atau hanya sekedar sebagai penghibur saja, tanpa merubah mentalitas umat. Disinilah kelemahan sebuah celah yang wajib ditutupi oleh para ulama. Celah di tengah umat, maka ulama lah yang harus membenahinya. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam menegaskan dalam sebuah riwayat seperti yang diungkapkan oleh dalam hadis dalam kitab Al-Kafi, Imam Ja'far Shadiq mengatakan ulama'u syi'atina murabituna fit-thir alladhi yali iblis wa afariyatuhu yamna'uhum anil khuruj ala du'afai syi'atina. Kata Imam Ja'far Shadiq, ulama'u syi'atina, bukan ulama'u syiah. Imam Ja'far tidak mengatakan ulama'u syiah, tetapi ulama'u syi'atina, yakni di Syiah pengikut Imam Ja'far Shadiq terdapat ulama-ulama. Yang ulama-ulama ini apa perannya? Murabitun. Kata al-murabatah itu adalah orang yang menjaga di perbatasan sebuah negara. Dia tidak pernah tidur, siap dengan senjatanya disebut al-murabatah. Makanya Al-Quran mengatakan wasa'aminu ya ayyuhalladzina amanu sabiru warabitu. Kalimat murabatah adalah menjaga di perbatasan. Perbatasan itu biasanya musuh akan mendatangi sebuah negara, menyerang sebuah negara dari perbatasan itu. Nah, kemudian at-thagr. Kata Imam Ja'far Shadiq, ulama syi'atina murabituna fit-thagr. At-thagr itu dalam bahasa Arab itu laut itu apa namanya? Pinggiran laut itu namanya at-thagr atau pantai, pesisir atau pantai. Tapi maksudnya di sini at-thagr adalah celah. Di tengah-tengah umat Islam itu pasti ada terdapat celah. Karena Imam Ja'far Shadiq tidak berbicara tentang perang dalam bentuk militer. Ulama berbicara tentang peran ulama. Imam Ja'far Shadiq berbicara tentang peran ulama. Di tengah-tengah masyarakat itu ada celah yang akan dijadikan sebagai alat untuk musuh masuk dan menyerang umat Islam. Salah satu di antaranya misalnya akhlaknya, mentalnya lemah.
Ini semuanya adalah celah di mana iblis dan manusia akan menyerang mental mereka, menjatuhkan harga diri mereka. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan ulama usyiatina murabituna fit thagr, senantiasa menjaga, waspada, siaga dalam setiap celah-celah kekurangan yang bisa mengancam umat Islam. Alladzi yali iblis wa afariyatuhu, yang celah itu akan dimasuki oleh iblis dan ifritnya. Celah moralnya yang rusak dan lain sebagainya. Kemudian yamna'uhum anil khuruj ala du'afa'i syiatina. Imam Ja'far Shadiq menceritakan tentang orang-orang Syiah yang mentalnya lemah. Peran ulama adalah menjaga ini. Kaum muslimin yang mentalnya lemah, siapa yang harus menjaga agar tidak menjadi sasaran dan target dari iblis dan musuh Allah Ta'ala? Ulama. Bukan sebagai ulama justru menjadi penyebab kehancuran umat. Murabitun, menjaga setiap celah yang dijadikan sebagai alat untuk masuk musuh, maka ulama di situ harus siap siaga, memikirkan. Kalau ada anak-anak yang kemudian ditangkap polisi, kemudian ulama mengatakan, Pak polisi tangkap saja itu, bina di kepolisian. Bukan tugas polisi. Pembenahan moralitas adalah tanggung jawab ulama dan kiai dimanapun mereka berada. Polisi hanya berbicara tentang kriminalitas, bukan membenahi masyarakat, bukan membenahi pemuda. Yang membangun, yang menjaga pemuda dari hancurnya moralitas adalah ulama, adalah kiai, pesantren. Itu yang menjadi penting. Makanya kata Imam Ja'far Shadiq, yamna'uhum anil khuruji ala du'afa'i syiatina wa an yatasallata alaihim iblis wa syiatuhu wan nawasib. Jadi ulama harus menjaga orang-orang yang lemah mentalnya supaya tidak dikuasai oleh iblis dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang nawasib. Ala famanin sabba lidzalika min sya'atina kana afdal mimman jahadar ruma wat turk wal hazar alf marrah. Kata Imam Ja'far Shadiq, siapapun ulama yang berbuat semacam itu dari Syiah kami, pengikut kami. Jadi ada Syiah Imam Ja'far Shadiq yang memang dia berperan untuk menjaga celah-celah itu, yaitu para ulama. Disinilah pentingnya konsep disebut konsep al-maraji, konsep maraji mujtahid. Di sini pemimpin marja'iyah, konsep marja'iyah di sini pentingnya. Kata Imam Ja'far Shadiq, orang yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan pahala lebih besar daripada perang di Rom, di Romawi melawan Turki dan Hazar. Kapan? Berapa tingkatannya? Alaf marrah. 1 juta lebih mulia daripada orang yang berperang menjaga negara. Kenapa? Kalau mereka yang berperang menjaga negara itu yang dijaga adalah badannya. Sedangkan para ulama yang berkorban, mendidik, mengajar dan lain sebagainya, itu yang dijaga adalah ruhnya. Dengan demikian, saudara sekalian, lagi-lagi bahwa Asyura adalah sebuah benteng utama untuk menjaga identitas kita sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman di mana perang fitnah ada terjadi di mana-mana, maka Asyura adalah benteng untuk Islam dan umat Islam. Oleh karena itu, Asyura adalah penyelamat bagi manusia dan ulama al-murabitun min syi'ati Ahlul Bait seperti kita ketahui, Sayyid Mujtaba, para maraji, mereka punya kekuatan yang gigih yang tadinya bisa jadi umat itu sudah gelisah. Tetapi dengan keberadaan para maraji, mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Itulah yang menjaga orang-orang Syiah dari penyesatan pemikiran dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Imamul Husain alaihissalam di Asyura
telah mengorbankan semua yang dia miliki, bahkan termasuk yang paling mulia yang dia miliki untuk kita semua. Kalau kita semua di malam ini hadir di majelis ini, duduk di tempat ini, Imam Husain mengorbankan semuanya dan kita hadir di tempat ini. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam hadir dan menyaksikan kalian semua. Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam menyaksikan kalian semua. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam pergi meninggalkan Madinatul Munawwarah menuju ke Karbala, dan setelah beliau berpamitan dengan semua keluarganya yang ada, termasuk Muhammad ibn al-Hanafiyah, Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam memanggil Al-Abbas, Abul Fadl Al-Abbas, saudaranya. Diserintahkan untuk menyiapkan kudanya. Abul Fadl Al-Abbas pun menyiapkan kuda Imamul Husain. Dan kemudian Imamul Husain meninggalkan kota Madinatul Munawwarah. Sebagian keluarga seperti Ummu Salamah dan lain sebagainya ikut menyertai dalam perpisahan itu. Semua mengucapkan kata selamat tinggal karena itu adalah akhir pertemuan Imamul Husain dan keluarganya. Kemudian setelah beberapa langkah kuda Imamul Husain alaihi salatu wassalam meninggalkan Madinatul Munawwarah, Fatimah bintil Husain al-Alilah, Fatimah putri Imamul Husain yang sedang sakit saat itu, dia hadir dalam perpisahan itu. Kemudian Fatimah bintil Husain alaihi salatu wassalam memanggil ayahnya. Ia mengatakan, "Ya Abah, kaifa tatrukuni liwahdiha?" Atau liwahdi. "Wahai ayahku, kenapa engkau tinggalkan aku sendirian di tempat ini? Wahai ayah, bawalah aku bersamamu, jangan engkau tinggalkan aku sendirian di tempat ini." Fatimah, putri Imamul Husain yang sedang sakit. Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian kembali menghadap Fatimah. Fatimah kemudian dirangkulnya, didekapnya, diciumnya. Kemudian Imamul Husain kembali menaiki kudanya. Rombongan pun pergi menuju Kufah. Dalam riwayat disebutkan Fatimah al-Alilah bintil Husain. Dia tinggal di rumah Ummu Salamah. Tiap hari dia duduk menanti berita dari sang ayah. Menanti kabarnya sang ayah seperti apa. Dalam riwayat disebutkan Fatimah sedang duduk di sebuah dekat pintu, ingin menyampaikan sesuatu kepada sang ayah atau ingin mendapatkan berita dari sang ayah. Tiba-tiba seseorang datang melewati rumah itu. Kemudian Fatimah memanggilnya. Orang itu ditanya, "Mau pergi kemanakah engkau gerangan?" Orang itu mengatakan, "Aku ingin pergi ke Karbala." Fatimah bintil Husain yang sedang sakit, kemudian dia menulis surat untuk sang ayah yang sedang berada di Karbala. Surat itu diberikan kepada orang itu. Kemudian dia pergi menuju Karbala. Di hari Ashura, di saat Imamul Husain alaihi salatu wassalam sedang sendirian, Abul Fadl Al-Abbas telah terbunuh. Aliul Akbar telah terbunuh. Keluarga dekatnya telah terbunuh. Imam Ali, Imamul Husain alaihi salatu wassalam sendirian sambil berteriak, "Hal min nasirin yansuruni?" Adakah orang yang bisa menolong kami? Adakah orang yang bisa membantu kami? Tiba-tiba orang ini datang dengan membawa surat kepada Imamul Husain. Surat itu diberikan kepada Imamul Husain. Lalu dibukanya. Imamul Husain alaihi salatu wassalam membaca surat itu, dia menangis, meneteskan air matanya. Kemudian ia mendekat ke kemah
memanggil semua keluarganya, ya Zainab, Ummi Kulsum, dan lain sebagainya dipanggil. Dia mengatakan, putriku Fatimah sedang menulis surat. Dia menanyakan tentang pamannya Abul Fadlil Abbas. Padahal Abul Fadlil Abbas telah terbunuh di dekat Sungai Furat. Dia menanyakan tentang saudaranya Aliul Akbar. Padahal Aliul Akbar telah terpenggal kepalanya di padang pasir Karbala di tengah panas. Oh putriku Fatimah, Zainab, dan semua para wanita di dalam kemah pun menangis. Ketika dalam Asyura setelah perang Karbala, dan kemudian para tawanan pulang dari Kufah, Sayyidah Zainab datang menuju Madinatul Munawwarah, mengetuk pintu rumah Ummu Salamah, dan Fatimah Al-Alilah, Fatimah yang sakit itu kemudian melihat wajah bibinya, dia menangis. Dia bertanya kepada Fatimah dan Sayyidah Zainab, di manakah ayahku Al-Husain alaihissalam? Zainab menjawab, ya, Zainab menjawab dengan air mata mengatakan bahwa Al-Husain telah terkubur, telah tertinggal dan terpotong-potong tubuhnya di padang Karbala. Fatimah pun menangis merangkulnya, dan itu adalah tepat setelah hari Arba'in dari syahadatul Imam Al-Husain alaihi salam. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal a'zam, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma thabbit qulubana ala hubbi ali Muhammad wa ali Muhammad. Wa la tufarriq bainana wa bainahum tarfata ainin. Ya Allah, tetapkan dan teguhkan hati kami untuk senantiasa mencintai Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dengan mereka meskipun sesaat, ya Allah. Allahumma cabutlah nyawa kami setelah Engkau ridho kepada kami. Bangkitkanlah kami bersama Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah kemudahan saudara-saudara kami yang sedang mendapatkan kesulitan. Dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Berikan kekuatan dan pahala besar bagi para mujahidin, baik di Lebanon, di Iran maupun di Palestina dan juga di Yaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihim wal Fatihah qablaha as-salawat. Allahumma shalli ala Allahumma shalli Allahumma